Sekarang ini konten AI masih jadi perdebatan di dunia YouTube ya. Ada yang bilang konten AI itu tidak bisa dimonetisasi, tapi di sisi lain ada banyak kreator yang channelnya berhasil dimonetisasi dan menghasilkan dari konten full AI. Atau bahkan sampai hari ini ada yang masih ragu-ragu untuk membuat konten AI. Kalau teman-teman masuk dalam kelompok mana nih? Sudah menghasilkan dari konten AI-nya atau masih ragu-ragu untuk membuat konten AI? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Di video ini saya akan berikan informasi resmi dari official YouTube-nya terkait konten AI ini agar berpeluang untuk bisa dimonetisasi. Plus nanti saya juga akan berikan fakta di lapangannya gimana, sekaligus saya akan tunjukkan bagaimana cara saya mengedit konten full AI sehingga channel saya itu berhasil dimonetisasi. Tapi disclaimer dulu ya, konten ini saya buat berdasarkan pengalaman saya pribadi yang sudah mencoba membuat konten full AI dan alhamdulillah channelnya berhasil dimonetisasi. Nah, seperti biasa saya udah siapin dokumennya. Di bagian sebelah kiri ada beberapa menu yang akan kita bahas hari ini dan ada 4 poin penting yang akan saya bahas juga di video ini. Poin pertama, postingan resmi dari official YouTube Indonesianya. Poin kedua, nanti saya akan tunjukkan tips saat bikin konten AI. Dan poin ketiga, saya tunjukkan contoh channel AI yang berhasil dimonetisasi. Dan yang terakhir, saya juga akan tunjukkan gimana cara editing konten AI-nya. Jadi, durasi video ini kemungkinan akan sedikit panjang. Jadi, menurut saya, video ini sangat cocok untuk orang-orang yang benar-benar mau serius menggali informasi tentang AI. Tapi kalau sekedar kepo atau skip video ini, ya dikhawatirkan bakal jadi salah paham gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai. Setelah nonton video ini sampai selesai, kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Ini untuk postingan resmi dari YouTube officialnya ya. Teman-teman bisa lihat ini postingan di Instagram ya. Ini yang posting adalah YouTube Creator Indonesia dari officialnya. Nah, di sini sudah ditulis sekilas konten AI sama dengan otomatis ditolak. Itu mitos ya. Faktanya konten AI itu diperbolehkan, yang nggak boleh itu konten AI asal-asalan. Nah, konten AI asal-asalan seperti apa yang dimaksud YouTube ini nanti saya akan jabarkan lebih detailnya. Video yang dibuat otomatis tanpa sentuhan manusia itu dilarang ya. Kemudian yang bisa dimonetisasi itu visual AI, tambah skrip buatanmu ya, tambah lagi editing dari kitanya gitu ya. Dan di sini juga YouTube sudah memberikan tips pro-nya. Saat mengajukan banding, misalnya nih channel kita ditolak monetisasi. Saat mengajukan banding, buktikan keterlibatanmu, tunjukkan timeline editing, draft script, atau rekaman lagi proses pembuatan video untuk membuktikan kalau itu karya manusia. Nah, ini nanti saya akan jabarkan di poin-poin yang berikutnya. Ini adalah postingan resmi dari YouTube-nya ya. Kita masuk ke poin yang selanjutnya. Tipsnya, gimana tips untuk bikin konten AI ini? Yang pertama, usahakan konten AI yang kita buat itu benar-benar ada story-nya ya, ada ceritanya. Jadi kalau teman-teman nggak paham cerita yang gimana bang gitu ya, saya akan bahas nih. Misalnya nih, scene 1 kita menggunakan karakter nih, misalnya konten AI kita itu tentang kartun gitu kan. Scene 1 karakternya kelaparan nih ya kan. Kemudian lanjut nih, scene 2 karakter mulai pergi ke tempat makan. Scene 3-nya karakter melihat banyak orang lagi makan gitu kan. Scene 4-nya karakter menangis nih di pojokan restoran. Scene 5-nya karakter diberi makan sama pemilik restorannya. Kemudian scene 6-nya karakter terharu dan berterima kasih sama pemilik restorannya. Nah, itu adalah sebuah cerita. Jadi konten yang kita buat itu ada story-nya. Nah, satu scene ini kan biasanya menghasilkan 6-8 detik gitu ya. Jadi nanti kita tinggal gabungin sehingga dia menjadi satu buah video, baik itu long ataupun short, yang punya story. Oke ya. Nah, jadi di sini kalau kita buat yang model begini, otomatis nanti konten kita itu akan punya cerita dan nilai positif untuk audiensnya gitu ya. Nah, yang kedua tipsnya apa? Usahakan ada editing ya. Jadi kita usahakan konten yang kita dapatkan dari AI itu kita edit kembali gitu ya. Ini sesuai dengan yang ditunjukkan sama YouTube tadi, adanya keterlibatan kita gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih mudah untuk mengklarifikasi atau membuat video banding kalau seandainya konten kita itu ditolak monetisasi, karena memang ada karya manusianya, ada sentuhan manusianya gitu. Nah, kita balik ke sini. Jadi ada editing ya. Editing itu apa bang gitu kan? Ya, kita bisa tambahin banyak elemen. Misalnya dikasih watermark ya, adanya transisi, adanya stiker, adanya background, adanya voice over dan juga subtitle ya. Tapi kalau untuk voice over ini dan subtitle ini tergantung dari konten AI-nya ya. Ada beberapa konten AI yang tidak menggunakan voice over. Tapi kalau sekiranya konten kita tuh memang benar-benar bisa dikasih cerita, bisa dikasih voice over, itu saya sarankan
Ya, saya sarankan pakai voice over dan usahakan suaranya itu benar-benar asli dari suara kita sendiri. Kenapa harus suara asli? Itu akan punya karakter, ada nilai unik di dalam konten kita. Kalau kita menggunakan suara asli di dalam konten AI kita, misalnya kita menggunakan voice over, ya gunakanlah suara asli dari kita sendiri. Hasilnya nanti konten yang kita buat itu akan menjadi punya nilai tambah, ya, dan potensi untuk monetisasinya itu jauh lebih besar daripada konten AI yang tidak kita edit sama sekali. Nah, kemudian di sini saya kasih contoh perbandingannya ya. Contoh perbandingan misalnya kita lagi buat konten AI, kita udah punya 5 gambar nih dari AI. Kemudian 5 gambar tadi kita gabung-gabung gitu kan. Kemudian kita kasih background, kita kasih lagu gitu ya. Lalu langsung kita upload. Itu yang namanya minim untuk nilai tambahnya. Minim sekali gitu. Jadi masih belum kelihatan banget adanya campur tangan manusia di konten tersebut. Nah, tapi akan beda cerita ketika ada orang yang punya 5 gambar yang dihasilkan dari AI, kemudian dia gabung tuh gambarnya gitu kan, kemudian dikasih transisi gitu kan, dikasih cerita, dikasih subtitle, dikasih watermark. Inilah yang akan menjadi terlihat ada sentuhan manusianya plus ada nilai tambahnya. Maka di sini peluang untuk monetisasinya itu jauh lebih besar. Kita lanjut ke poin berikutnya. Saya akan kasih contoh untuk channel yang berhasil dimonetisasi. Kita lihat referensi ya dan fakta di lapangannya gimana. Ini adalah salah satu channel ya tentang restorasi mobil. Ini konten full AI ya. Ini konten long full AI. Kalau dilihat sekilas dari konten-konten yang sudah diupload, ini niche-nya konsisten ya. Jadi dari sini aja udah kelihatan bahwa benar-benar serius nih orang yang membuatnya. Karakter yang digunakan juga berbeda. Kadang bajunya, warna bajunya beda. Sekarang sudah berubah lagi menjadi karakter wanita. Nah, dari sini aja udah kelihatan bahwa ini ada campur tangan manusia ya konten AI-nya. Jadi ini konten restorasi mobil. Nah, ini kita geser ke bawah ya, konsisten ya pemilik channelnya. Nah, kita balik ke sini. Contohnya kenapa channel tadi itu bisa dimonetisasi gitu kan? Poinnya seperti yang disampaikan YouTube tadi. Nah, di dalam video dia, kalau kita lihat ya di jaketnya itu ada tulisan nama channelnya. Ya, dari sini aja udah kelihatan bahwa ini sudah ada editing ulangnya gitu, sudah ada campur tangan manusianya. Nah, kalau kita cek apakah channel itu monetisasi, ya nanti teman-teman bisa cek sendiri. Ya, itu monetisasi channelnya. Nah, kita bisa klik titik 3 ya kalau pakai desktop titik 3, atau kalau pakai HP itu tinggal digeser aja tombol like-nya ke kiri. Nanti akan muncul adanya super thanks. Nah, kalau ada super thanks begini, itu artinya ya channelnya monetisasi. Nah, jadi di sini dia juga menggunakan watermark. Nah, ini ya, yang saya lingkarin merah ini ada watermarknya. Kemudian di jaketnya juga selalu ada nama channelnya. Jadi kuat, identitas channelnya itu kuat. Jadi nggak langsung dari AI-nya langsung digabung-gabung gitu ya. Tapi dia akan edit kembali karena ada watermarknya di sini. Ini yang saya sebutkan tadi, ada beberapa poin pada saat kita melakukan editing. Nah, ini. Tadi kan udah saya sampaikan, ada beberapa poin yang bisa kita masukkan pada saat kita editing. Ya, atau contoh lain ada juga dari channel ini. Nah, dari channel ini dia fokusnya video short nih. Kontennya baru sedikit, baru sekitar 34 video. Dia fokus di short. Subscriber sudah 200.000 subscriber. Ini konten full AI. Apakah channel ini monetisasi? Jawabannya monetisasi ya. Bisa dilihat di sini ada tombol join atau ada tombol gabung. Artinya channelnya sedang monetisasi pada saat ini. Nah, kalau kita geser ke bawah, ini sama seperti tadi, konsistensi di niche-nya luar biasa ya nih, konsisten. Dan kalau kita lihat sekilas dari sini tuh ada kelihatan watermark ya. Jadi watermarknya ini kalau teman-teman nanti kepoin videonya, watermarknya itu berjalan dari atas ke bawah watermarknya. Jadi dari watermark itu aja udah kelihatan bahwa konten ini juga diedit kembali gitu kan. Ada campur tangan manusianya. Dan setiap kontennya ini juga beda-beda bangunannya ya, beda-beda rumahnya, beda-beda. Jadi nggak kelihatan ini konten AI yang template banget, yang itu ke itu saja gitu. Tapi dari sisi bangunan tuh beda-beda. Makanya channel ini juga dimonetisasi oleh YouTube. Nah, bisa dilihat. Kalau dicek konten populernya berapa nih? Bisa kita lihat di sini konten populernya 56 juta, 28 juta, 21 juta, 17 juta. Jadi kelihatan ya. Ini adalah konten channel yang full AI tapi dibuat dengan serius gitu ya. Ada campur tangan manusia. Bahkan ini luar biasa. Kontennya baru 34 kan. Subscriber sudah 200 ribuan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana channel ini editingnya gitu ya. Bagaimana dia membuat watermark berjalan. Itu saya akan tunjukkan nanti di proses editing konten AI-nya. Jadi dua channel ini saya rasa sudah cukup ya jadi referensi dan fakta di lapangannya bahwa channel konten AI itu bisa monetisasi gitu kan. Sama seperti channel ini tadi ya. Nah, kemudian kita balik ke sini.
Contohnya sudah saya tunjukin, kita masuk ke bagian proses editing. Bagaimana sih cara saya mengedit konten AI? Karena kebetulan saya juga punya beberapa channel yang saya targetkan ke luar negeri. Channelnya juga sama, full AI, dan alhamdulillah channelnya sudah monetisasi. Makanya di sini saya tunjukkan bagaimana cara saya mengedit konten AI gitu ya. Nah, sekarang saya sudah buka aplikasi CapCut. Saya akan tunjukkan bagaimana proses editing konten AI-nya ya. Dan di sini saya sudah ada 5 video ya. Ini sebagai contoh aja ya. Karena kalau terlalu banyak videonya nanti durasinya panjang banget ya. Ini saya contohkan 5 video saja. Nah, untuk 5 video ini, satu videonya ini durasinya 8 detik ya. Seperti biasa kalau dari AI itu kan bervariasi ya. Ada yang 6 detik, ada yang 8 detik, ada yang 10 detik. Tergantung dari tools atau website apa yang kita gunakan. Kalau di sini saya satu konten ini 8 detik. Jadi kita masukkan dulu kontennya. Ini konten pertama dan ini perhatiin jauhnya bisa dilihat di bagian sebelah kanan. Kemudian kita masukkan konten yang kedua. Kita masukkan lagi konten yang ketiga. Masukkan lagi konten yang keempat. Kemudian kita masukkan konten yang kelima. Jadi anggap aja di sini ada 5 scene ya. Kan di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, kalau ini kita gabung seperti ini saja, tidak ada penambahan elemen lainnya, kemudian kita simpan, kemudian kita upload ke channel YouTube kita, itu yang sering terjadi, channel itu ditolak monetisasi oleh YouTube. Atau bahkan kalau ada yang berhasil monetisasi, mungkin nanti sebulan 2 bulan dia bakal dismonetisasi, gitu ya. Nah, kenapa? Karena minimnya ada sentuhan manusia tadi, campur tangan manusia. Jadi masih belum kelihatan nih bahwa konten AI ini benar-benar diedit ulang atau ada kreatornya gitu kan. Makanya di sini langkah pertama adalah kita harus mengedit ulang konten ini. Nah, mengedit ulang itu kan banyak macamnya. Kita bisa potong misalnya gitu ya. Jadi di sini saya cek dulu untuk adegannya ya. Kan biasanya kalau yang dari AI itu ada beberapa adegan yang salah gitu ya. Jadi saya cek dulu. Oke, di sini saya udah potong, tadi ada bagian scene 2. Ini ada yang nggak sesuai, jadi udah saya potong. Kita coba play dulu ya hasilnya sebelum kita edit lebih banyak lagi. Kita coba play. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Seperti itu hasilnya. Yang pertama adalah kita bisa tambahkan transisi. Jadi untuk transisi kita misal masukkan transisi di bagian yang kedua sini misalnya. Ya, atau kita tambahin lagi nanti di bagian belakang misalnya. Ini tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Jadi kira-kira dibutuhkan transisi ya kita tambahkan transisi aja gitu. Jadi nggak benar-benar kita gabung-gabung semua, langsung kita simpan, langsung kita upload gitu ya. Nah, setelah transisi kita tambahkan, saya di sini akan menambahkan stiker ya. Nah, jadi kan stiker itu banyak banget ya macamnya. Kita tinggal pilih aja stiker yang ada gitu ya. Misalnya di sini kita pakai stiker yang mana ya? Ini misalnya kita mau pakai stiker ini. Kita tinggal tarik gitu ya. Kita masukkan stikernya seperti ini. Kemudian tinggal kita posisikan stikernya ini di mana ya. Tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Misalnya di bagian sini. Kemudian kita tambahkan lagi stiker, misalnya yang mana? Yang ini deh. Oke. Kita masukkan ke sini, kemudian kita geser, kita samakan. Nah, di sini kita kecilkan stikernya, misalnya seperti ini. Nah, kenapa saya itu selalu menambahkan stiker di video-video saya yang konten AI? Itu tujuannya ini ya. Jadi akan kelihatan bahwa konten ini diedit kembali gitu ya. Nah, jadi kalau kita play, nah itu. Nah, seandainya teman-teman pengen nambahin stiker lagi ya boleh banget gitu ya. Misalnya kita mau nambahin stiker share lagi gini kan, nah, bisa aja gitu. Jadi kita tinggal letakkan stiker share tadi di mana gitu ya. Misalnya di pojokan sini misalnya, gitu. Ya atau di samping sini, gitu. Nah, sudah masuk kan? Kemudian selanjutnya kita kan sudah menambahkan stiker nih. Kita pengen nambahin misalnya backsound gitu, boleh banget gitu ya. Saya biasanya juga tambahin backsound gitu. Jadi tergantung dari konten AI yang kita buat gitu. Kalau sekiranya butuh backsound ya tambahkan backsound. Misalnya saya tambahin nih backsound di sini, masukkan backsoundnya. Kemudian kita geser ke awal, kemudian kita potong. Oke, kita kecilkan volume ujungnya. Kemudian di sini kita pakai aja minus 11. Oke, backsoundnya sudah masuk kan. Nah, jadi dari sini aja udah kelihatan kan, banyak kan elemen-elemen atau yang saya masukkan di konten AI saya. Jadi nggak plek-ketiplek dari AI itu langsung yang kita masukkan lalu kita langsung upload gitu ya.
Nah, terakhir apa yang bisa kita tambahkan? Di sini bebas ya. Sebelum kita menambahkan watermark channel kita, ini masih bebas konten AI tadi bisa teman-teman misalnya speednya dicepetin atau speednya agak dilambatin, tergantung dari adegannya gitu kan. Jadi intinya ya harus kita edit kembali lah gitu ya. Nah, cara masukkan untuk watermarknya yang berjalan ya, seperti yang channel saya tunjukkan tadi, kita masuk ke bagian teks seperti biasa, kita masukkan teksnya di sini. Kemudian kita geser dulu, kita samain. Kemudian di sini kita tinggal tulis nih, misalnya nama channel gitu aja ya. Zona tutorial misalnya, zona tutorial. Nah, kemudian kita tinggal kecilkan. Kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Jadi untuk ini nanti silahkan teman-teman edit lah ya, mau kasih warna apa, ini enggak terlalu ya, teman-teman pasti lebih jago nih main CapCut-nya ya. Nah, posisikan yang pertama adalah ini, kita posisikan di awal. Ya, garis ini nih kita posisikan di bagian awal, kemudian kita letakkan posisi ini mau dari mana, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau menyilang begini ya, itu tergantung teman-teman. Yang pertama kita tentukan titiknya di mana ya, misalnya titiknya di atas ini misalnya titiknya kan, dari sini mulainya nanti turun ke bawah gitu kan. Nah, caranya di sini kita klik teksnya, nanti di sini tuh kita geser ke bawah, cari yang transform ya, di sini sebelah kanan. Kelihatan di sini ya, kita klik. Oke, kalau udah, ini kita geser. Kita geser sampai akhir. Ya, jadi sampai akhir begini aja nih ya. Sampai akhir. Kemudian di sini kita sama kayak tadi, tinggal transform di bawahnya, tapi di samping angka yang scale ini di bawahnya. Tadi kan kita pilih yang atas kan? Kita pilih yang bawah. Klik lagi. Nah, muncul dia di sini kan? Kemudian di sini kita baru geser. Kita geser kemana posisi akhirnya? Misal posisi akhirnya di sini. Ya, kita geser sini misalnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita play dari awal, dia akan turun nih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat dia akan turun ke bawah, sekaligus ada backsoundnya. Nah, coba kita play ya. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the blind. Oke, udah teman-teman lihat ya. Jadi itu hasilnya yang sudah kita edit. Jadi yang awalnya hanya 5 video ya yang dihasilkan dari AI, kemudian kita rombak di bagian editing di aplikasi CapCut-nya. Jadi ada banyak kan yang kita tambahkan di bagian ini. Jadi inilah yang sebenarnya yang dimau oleh YouTube, adanya campur tangan manusianya atau campur tangan kreatornya. Nah, selanjutnya ya tinggal kita simpan aja ini kan seperti biasa, kemudian baru bisa kita upload ke channel YouTube kita. Jadi sesuai dengan postingan yang disebutkan oleh YouTube tadi. Konten AI itu diperbolehkan ya, fakta di lapangannya. Yang nggak boleh itu konten AI asal-asalan. Nah, ini yang asal-asalan tuh yang model tadi tuh, misalnya kita gabung-gabung saja langsung kita upload gitu ya. Ya terkadang ada juga yang berhasil monetisasi tapi nggak butuh waktu lama tuh dismonetisasi lagi gitu kan. Makanya usahakan selalu ada konten itu yang kita buat ada campur tangan manusianya. Kita edit kembali. Ada sentuhan manusia nih yang disebut sama YouTube-nya ya, harus ada sentuhan manusianya. Jadi dari visual AI-nya, skripnya nanti gimana, editing kita gimana, itu dinilai sama YouTube. Makanya nanti kalau teman-teman misalnya channelnya itu ditolak monetisasi atau dismonetisasi, akan lebih mudah untuk mengajukan banding ya. Banding itu kan klarifikasi ya. Nah, pada saat kita banding, kita tinggal buktikan saja keterlibatan kita dalam konten tersebut. Ya memang konten tadi saya edit ulang kan, teman-teman bisa lihat sendiri. Konten ini saya edit lagi, saya tambahin transisi, saya tambahin stiker, watermark, backsound gitu ya. Atau kalau teman-teman ada voice over aslinya, ada subtitlenya, itu lebih keren lagi, lebih banyak lagi campur tangan manusianya gitu kan. Nah, ini saat mengajukan banding, buktikan keterlibatanmu, tunjukkan timeline editing yang tadi ya kan, draft scriptnya seperti apa, atau rekaman layar proses pembuatan video. Nah, secara tidak langsung tadi kan saya sudah menunjukkan nih proses pembuatan video konten AI saya kan, udah saya tunjukkan nih prosesnya gimana kan. Nah, jadi kalau seandainya ditolak monetisasi ya udah tinggal banding aja gitu kan. Jadi kesimpulannya di sini adalah channel AI tidak bisa monetisasi, masalahnya itu bukan pada AI-nya,
Tapi bagaimana kita sebagai kreator membuat konten tersebut? Yang awalnya video hasil dari AI, kita buat menjadi kreatif, ada sentuhan manusia, plus nilai tambah untuk audiensnya. AI itu ibaratnya hanya alat bantu produksi, bukan alasan konten itu ditolak monetisasi. Kalau sekiranya teman-teman butuh konsultasi lebih dalam lagi tentang AI atau sekedar pengen evaluasi channel bareng saya langsung gitu ya, video call 1 jam gitu ya, saya punya jasanya. Jadi teman-teman tinggal buka aja channel Zona Tutorial ya, nanti di bawah nama channel saya itu ada link yang bisa ditekan, atau kalau pakai HP tinggal diklik selengkapnya ya di sini. Nanti setelah buka deskripsi channel saya, coba dibaca-baca dulu, kemudian geser ke bawah. Ini ada beberapa link yang bisa teman-teman akses sesuai dengan kebutuhan teman-teman saat ini. Misalnya saya pengen konsultasi nih sama Bang Zona gitu ya, pengen evaluasi channel. Pilih yang pertama. Ini ada jasa konsultasi 60 menit. Jadi kita bakal ngobrol berdua, kita bakal evaluasi channelnya. Saya bisa kasih saran yang spesifik ya. Jadi ya cuman kita berdua nih ngobrol di jasa konsultasi 60 menit. Atau sekiranya teman-teman yang masih baru banget, pemula banget, pengen tahu langkah-langkah jadi YouTuber itu kayak mana sih dari A sampai Z, itu pilih yang link nomor 2 ya. Saya kasih akses 55 video panduan YouTuber. Atau teman-teman yang sudah monetisasi nih tapi ada problem tentang AdSense-nya, AdSense saya bermasalah, AdSense saya error, teman-teman bisa ambil jasa perbaikan AdSense, linknya yang nomor 3. Jadi tulisan-tulisan biru yang di sini itu bisa diklik ya, bukan sekedar bisa dilihat, bisa diklik untuk melihat informasi lebih detailnya, termasuk testimoni orang-orang yang sudah menggunakan jasa di Zona Tutorial. Jadi jangan lupa untuk selalu cek link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa juga cek link yang ada di deskripsi channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.